Halo teman-teman, jadi kita mau lihat pameran di Galeri Nasional bertema Nyala 200 tahun penangkapan Diponegoro. Yuk kita lihat. Dan sebelah sini adalah lini masa dari Diponegoro. Misalnya kamu mau baca itu boleh, atau mau langsung masuk ke pameran juga boleh. Belanda, Bahasa Belanda, bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris. Lukisan yang ini tuh dari pembuatnya namanya Daud Yusuf ya. Ini tuh catnya dari bisa cat embran sama cat mobil habak, dan media dan materialnya tergolong unik juga ya, dilukis di papan pintu gudang rumah ya, seperti itu. Ini tuh lukisannya langka banget ya, dari Raden Saleh, langka banget. Sampai waktu itu kan kita ketemu lukisannya aja di Singapura, di Indonesia nggak ada. Jadi ini tuh ya, yang buat Raden Saleh. Lukisan ini tuh pokoknya Raden Saleh lukisannya langka-langka semua. Ini judulnya Penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh, dibuat tahun 1857. Ini ukurannya gede banget, ukurannya sekitar 112 kali 178 cm, dan ini koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Ini sebenarnya lukisan ini dibuat sebagai respon terhadap lukisan Nicholas Pieneman yang menggambarkan peristiwa yang sama, tapi dari sisi Belanda, sementara Raden Saleh dari sisi Indonesia. Dan ini Diponegoro digambarkan dengan lukisan yang beda. Dan ini pakai cat minyak ya di kanvas. Jadi ini yang Raden Saleh punya, dan yang ini seperti ini adalah yang sisi Belanda punya ya, seperti
seperti ini. Ini adalah perbandingannya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya seperti ini. Fakta dari lukisan ini Pieneman, faktanya adalah sebenarnya si Pieneman itu nggak pernah datang ke Jawa, jadi dia cuma mengira-ngira apa yang terjadi di sana gitu loh, cuma imajinasi gitu. Dan ini Pangeran Diponegoro digambarkan nyerahin diri secara bagus gitu. Kan nggak pernah datang ke Jawa sebenarnya, dan Saleh juga nggak di tempat kejadiannya gitu. Dan kalau dia merespon kepada lukisannya Pieneman, jadi dia dulu yang Pieneman ini bikin lukisannya lalu Raden Saleh. Jadi kalau Pieneman itu kan sebenarnya bikinnya menyerah gitu, Raden Saleh enggak kayak perlawanan gitu, Pangeran Diponegoronya seperti itu. Coba dilihat soalnya, jawab aja di 10 soal. Ini lebih ke pendapat, nggak ada salah, nggak ada benar, semua tergantung anaknya mau pilih yang mana. Nah, oke, kita tunggu sampai dia 100%, baru dia mulai kerja. Nanti diproyeksikan di layar, terus nanti ada tanah-tanahnya.
di deskripsi jawabannya ya. Iya betul. 32.000 meter kuadrat. Wah, jadi apa ya kira-kira? Apa ya kira-kira? Wah, jalan tol. Ada drone-nya. Iya. Karya di ruangan ini namanya ulangan by tim Arafura. Nah, ulangan itu ada dua penjelasan, di mana yang pertama ulangan itu bisa seperti ujian simulasi waktu kita sekolah dulu ya, nostalgia gitu. Nah, di situ ada 10 soal, bisa kita jawab dari 10 soal itu kira-kira kita lebih cenderung kemana nih? Apakah ke bisnis orientasi atau ke pemberdayaan ruang publik untuk masyarakat, atau kita lebih peduli cinta lingkungan. Terus yang kedua, ulangan itu bisa dalam artian pengulangan, di mana pengulangan itu maksudnya sejarah kita terulang kembali. Di zaman dulu Indonesia tanahnya dijajah, direbut sama penjajah, sama Belanda, Jepang gitu ya. Sekarang terjadi lagi gitu, tanahnya dijajah sama bangsa sendiri, tapi lebih tepatnya ke pengembang lahan yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada mafia tanah, ada kasus-kasus sengketa tanah atau sertifikat ganda gitu. Dalam lukisan Basuki Abdullah yang berjudul Pangeran Diponegoro Memimpin Pertempuran tahun 1949 dan minyak pada kanvas dan ukurannya 120 kali 150 dan ini juga koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Karya ini merupakan putra Pangeran Diponegoro yang terinspirasi dari perjuangan dan peranan beliau terhadap penjajahan kolonial. Bagus kan? Ini di Galeri Nasional, aku lagi ke pameran lagi, berjudul Pameran Tetap, dan ini ternyata ada sebuah lukisan karya Raden Saleh lagi ya. Ini tentang kapal yang terhempas di Batu Karang, seperti ini, detail sekali ya, dan ada satu yang hampir tenggelam kapalnya dan satu yang udah pecah, seperti ini. Ini juga ada instalasi ya, berupa proyektor di bawahnya seperti ini guys. Satu hari dapat melihat dua langsung karya Raden Saleh. Kayak kalau sekarang tuh ibaratnya belum aktif. Dulu tuh dia kayak regensi, tapi kan kalau dulu tuh disebutnya regensi ya. Dulu itu dia regensi Prancis yang tinggal di Belanda. Oh, Prancis ya? Prancis, Jean Adolphe Philippe. Gimana tuh kalau Prancis tuh? Namanya Jean Adolphe Philippe gitu ya. Guys, ini ternyata ada additional pameran fotografi, dan ini bagus. Jadi penulis ini adalah berbagai fotografi dari seluruh dunia. Dan ini ada dari Meksiko, Guatemala, terus Kolombia, Panama, Ekuador, Peru, Argentina, Uruguay.